Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di rumah secara online. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa hari ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta John Riwe Patiapon SSI. Demikian kami sampaikan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan hormat, seraya menaikkan syukur dan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Untuk itu mari kita berdiri dan menyanyikan Inilah Hari Minggu. Jemaat kasih Kristus, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Tema, dikuatkan sebagai pengikut Kristus.
Jemaat dipersilahkan duduk. Doa pengakuan dosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa berkumpul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat padaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Bila ku renungkan dosaku. Saya jemput saudara-saudara untuk berdiri. Kita akan mendengarkan pengampunan dosa dan berita anugerah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dari kitab Yesaya 44 ayatnya yang ke-22. Karena itu, barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadanya kami memberitakan keampunan dosa, yaitu dosa kita semua telah diampuni di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat kekasih Kristus, marilah kita mempersiapkan akan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih dan pertolonganmu, kami tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh-Mu Tuhan. Di hari Minggu ini Tuhan, kami datang beribadah kepada Engkau dan kami menyiapkan firman-Mu untuk kami baca dan kami renungkan. Berkatilah kami agar firman ini mau melekat di dalam kehidupan kami dan kami bertindak seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu bahwa benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Di minggu ini, kita masih tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh-Nya. Dan di minggu ini, kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes, pasal 17, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Temanya, dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mengikuti Yesus bukanlah suatu yang praktik
bukan suatu praktik yang santai, tetapi merupakan suatu komitmen yang berkesinambungan dengan cara hidup yang berlaku di segala waktu dan tempat. Ajaran-ajaran Yesus tidak dimaksud hanya sebagai suatu teori, tetapi harus ditindaki. Yesus mengajarkan setiap orang yang mendengarkan perkataan ini dan melakukannya. Artinya perkataan Yesus dan melakukannya. Nah, itulah yang harus diperbuat dan dilakukan oleh kita sebagai anak-anak yang Tuhan Yesus berkati, kalau mau menyebut diri kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada Injil Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai dengan ayat 11 ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, doa merupakan titik sentral perjumpaan kita sebagai orang beriman dengan Allah. Pengalaman perjumpaan itu terjadi secara rohania dalam bingkai iman. Orang-orang beriman merasa kehadiran Allah secara penuh. Di dalam batinnya sekaligus mampu menangkap kehendaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu berarti orang yang tidak pernah berdoa, ia tidak memahami kehadiran dan kehendak Allah di dalam hidupnya. Karena karya nyata itu mesti mengalir dari pengalaman doa, dan doa hendaknya berubah di dalam tindak nyata. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari pasal 17 ini adalah merupakan doa Yesus kepada murid-muridnya. Dari doa Yesus ini, kita mengetahui bahwa dunia ini adalah medan pertempuran yang dahsyat, di mana kekuatan-kekuatan di bawah kuasa iblis sedang berperang melawan kekuatan-kekuatan yang berada di bawah otoritas Allah. Doa Yesus juga berbicara tentang hidup yang kekal. Bagaimana mendapat hidup yang kekal? Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal, di sini Yesus memberitahu bahwa dengan cara mengenal Allah Bapa sendiri melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Untuk bisa hidup kekal, orang harus mempunyai hubungan pribadi yang khusus dengan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi jikalau mengaku dosa dan meninggalkannya, kasih Kristus tinggal di dalam dirinya melalui Roh Kudus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum Yesus Kristus datang ke dunia ini, ia adalah satu dengan Allah. Nah, ketika misinya di bumi hampir selesai, Yesus meminta kepada Bapaknya untuk mengembalikan dia ke tempat asalnya yang penuh dengan kemuliaan dan kuasa. Kebangkitan dan kenaikannya serta seruan Stefanus menjelang kematiannya, itu dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 56, ini membuktikan bahwa Yesus memang kembali ke tempatnya yang mulia. Yesus katakan bahwa dalam doanya ini adalah untuk para murid-muridnya, bukan untuk dunia. Sebab mereka adalah milikku dan milikmu. Apakah yang Yesus maksudkan ketika ia mengatakan, "Aku telah dipermuliakan dalam mereka"?
Kemuliaan Allah adalah penyataan tentang sifat dan kehadirannya. Kehidupan para murid Yesus itu menunjukkan sifatnya. Sifat siapa? Sifat Yesus. Dan dia hadir di dalam dunia ini melalui mereka. Nah, apakah kehidupan kita menunjukkan sifat dan kehadiran Yesus? Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayatnya yang ke-11 ini, ada dua hal penting yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama, nama Yesus adalah nama Allah itu sendiri. Ya, nama Yesus adalah nama Allah itu sendiri. Namun, itu bukan sekedar nama, tetapi nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa melakukan segala hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia atau yang mustahil oleh manusia. Tetapi dalam nama Yesus semua hal bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, supaya mereka menjadi satu sama seperti kesatuan Allah Bapa dan Allah Anak. Nah, mengapa kesatuan ini penting bagi Yesus? Sebab bukan saja dalam pengertian seperti ungkapan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi lebih daripada itu, kesatuan adalah hakikat Allah sebagaimana digambarkan sama seperti Bapa dan Anak adalah satu. Dan sebagai milik Tuhan, kita harusnya hidup dalam kesatuan. Dan bukan saja itu, tetapi hidup di dalam kesatuan berarti sebagai kesaksian bahwa murid-murid adalah benar-benar milik Allah, milik Yesus, sehingga dunia percaya bahwa benar Yesus adalah Mesias yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, mengapa Yesus mendoakan kita? Kan bisa saja kita secara pribadi kepada Yesus, tetapi Yesus yang adalah Tuhan, mengapa dia harus mendoakan kita? Karena kita ini adalah murid-muridnya. Nah, di sini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada banyak alasan sehingga Yesus mau mendoakan kita. Pertama, alasan pertama yaitu karena kita masih tinggal di dunia. Nah, dunia ini dirasakan tidak aman karena begitu banyak godaan yang akan menghantar kita jatuh ke dalam dosa. Padahal dosa sekecil apapun bisa menjadi batu sandungan untuk memasuki kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu, Yesus berdoa untuk kita, khususnya para pengikut-pengikutnya. Kita ini adalah murid-muridnya dan kita ini adalah pengikut-pengikutnya. Memang kita telah dipisahkan dari kawanan serigala yang setiap saat bisa menerkam kita. Tetapi karena kelemahan, ya, itu ada di dalam kehidupan kita, ya, sehingga disinilah kita dituntut oleh Tuhan untuk bagaimana kita mau bekerja sama dengan Dia. Sebab kalau Yesus berdoa untuk kita, tetapi kalau kita sendiri juga tidak berbuat apa-apa, maka tetap kita bisa jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita diciptakan oleh Allah dengan bebas dalam berpikir dan bertindak. Nah, disinilah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa, dalam kebebasan itu kita bisa mau menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Sebab pada dasarnya Yesus telah membuka jalan untuk menuju kepada Allah Bapa.
yaitu dengan kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga. Yesus telah menghantar semua orang percaya kepadanya untuk mengikuti jejaknya kembali ke rumah Bapa. Nah, untuk memasuki kehidupan kekal, dalam kesempatan ini Yesus mengajak kita untuk tetap beriman kepadanya. Kita diminta untuk terus bertekun di dalam doa. Kita harus memohon pertolongan kepadanya untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, agar kita kuat untuk bertekun dan percaya kepadanya. Itu tentu membutuhkan iman. Nah, oleh karena itu dalam doa-doa kita tidak lupa memohon ditambahkan iman percaya kita. Sebab selama kita diizinkan hidup di dunia ini, kita akan mengalami berbagai macam masalah, akan mengalami berbagai macam penderitaan, akan mengalami berbagai macam penyakit. Nah, semuanya itu akan kita terima. Nah, oleh karena itu, kita memang harus tetap berbohon dan bermohon kepada Tuhan. Nah, ini ada satu kesaksian doa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ini terjadi di Maluku, di Pulau Seram, di Kayu Ratu. Pada saat perawat atau bidan, dia beragama Muslim, dia terkena COVID-19. Tetapi dalam perjalanannya menggunakan ambulans puskesmas keliling untuk menuju ke rumah sakit Ambon, dia dihadang. Nah, dia dihadang ini apa maksudnya? Dihadang di Kampung Kristen, kemudian di situ mereka mendoakan akan pasien yang terkena COVID itu. Mendoakan agar bisa dia selamat dan dia bisa disembuhkan kembali. Dan kenyataannya setelah dia sembuh kembali, dia pulang, dia disambut dengan penuh sukacita oleh warga yang menahan dia pada saat itu, yang mendoakan dia. Jadi mereka mengucap syukur kepada Allah akan segala perbuatannya yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, doa dan doa yang harus kita kedepankan untuk mau menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Sebab dengan doa yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita juga akan bertindak dan berlaku menurut teladan yang telah Yesus berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara kasih Kristus, saya jemput saudara-saudara untuk berdiri. Dan marilah kita mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Lingkungan
Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di minggu yang indah ini Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan, walaupun secara online. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, firman-Mu sudah kami dengarkan. Firman-Mu itu mengajarkan kepada kami untuk bagaimana kami ini adalah murid-murid-Mu, mau tetap setia menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Allah, berkatilah kami agar firman yang sudah kami dengarkan ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba mendoakan juga ya Tuhan, bagi para jemaat Poktenel Sunter ini, Bapa berkatilah umat-Mu ini ya Tuhan di dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Bagi jemaat yang bersuka cita dalam sepekan ini Tuhan, baik karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, maupun berkat-berkat yang mereka dapatkan, kiranya mereka tetap mengungkapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena apa yang mereka dapatkan itu adalah hasil daripada apa yang sudah mereka kerjakan, dan mereka mendapatkan berkat-berkat daripada-Mu juga ya Bapa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan bagi warga jemaat yang sakit. Bapa jamalah tubuh mereka, berkatilah obat makanan yang dipergunakan oleh mereka untuk kesembuhan mereka. Semuanya kami berserah kepada-Mu ya Allah. Hamba juga mendoakan akan para pelayan-pelayan-Mu di jemaat Poktenel Sunter, baik pendeta, majelis, karyawan gereja, berkatilah mereka semua ya Tuhan, agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mereka dapat melakukan itu dengan baik ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba mendoakan juga bagi kami yang terlibat di dalam ibadah minggu ini Tuhan, baik sebagai pemandu lagu prokantor, sebagai majelis, maupun yang terlibat untuk merekam akan ibadah ini Bapa. Berkatilah kami semua, agar kami selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan negara kami ini Tuhan yang dilanda dengan pandemi COVID-19. Bapa berkatilah kami sebagai warga negara Indonesia. Biarlah kami patuh dan taat akan aturan-aturan yang sudah diturunkan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga agama ya Tuhan, agar kami menuruti itu dan kami bisa terbebas dari COVID ini ya Bapa. Ya Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, berkatilah pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai dengan pimpinan yang paling bawah, agar mereka di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ini, mereka dapat melakukan dengan baik, walaupun negara kami yang saat ini dilanda dengan wabah
pandemi COVID-19 Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba pun mendoakan bagi para penderita COVID-19, Bapa kuatkanlah mereka, berkatilah mereka, berikanlah kesembuhan bagi mereka. Begitu juga bagi para medis, berkatilah mereka yang merawat akan pasien-pasien COVID-19 Tuhan. Berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka, dan kami percaya bahwa Tuhan akan ada dan selalu menyertai kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Dengarkan ini dan jawablah ini seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberian tulus dari hati yang bersukacita. Dengarlah nas Alkitab dari Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang berhemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Menyanyikan bawa persembahanmu. Mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih di dalam surga, terimalah Tuhan, karena pada ibadah hari ini, Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk memberi persembahan untuk gereja-Mu ya Bapa. Kiranya persembahan kami bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini. Engkau berkati kami Tuhan, baik yang sudah maupun yang belum memberi persembahan. Kami berdoa juga untuk seksi ibadah kami selanjutnya ya Tuhan. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya jemput saudara-saudara untuk berdiri. Saudara-saudara kasih Kristus, kembalilah dalam kehidupan saudara sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Jika
Jemaat kasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku.